والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد. Sidang jamaah salat Isya, salat tarawih beserta witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kami ingin mengucapkan permohonan maaf dikarenakan jadwal yang sebenarnya itu bukan kami yang menyampaikan jamaah, tapi di jadwal itu tidak salah Ustaz Dr. Yusuf Zalina. Tapi karena beliau berhalangan hadir, jadi kami mengisi untuk sementara waktu. Sidang jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ketika Allah turunkan Ramadan bersama kita, maka di sana ada berbagai macam dari umat Rasulullah SAW. Ada di antara umatnya yang meminta untuk dipertemukan dengan Allah, tapi Allah tidak mengabulkan. Ada juga di antara mereka yang tidak pernah meminta untuk bersama Allah, tapi Allah berikan kepada mereka. Dan ada juga orang yang meminta, kemudian Allah berikan. Dan ada juga orang yang tidak meminta dipertemukan dengan Allah, dan Allah berikan kepadanya. Sudah jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya ketika Allah pertemukan kita dengan Allah di tahun 1446, maka yakinlah bahwa itu merupakan nikmat yang terbesar yang saat ini Allah anugerahkan kepada kita setelah iman dan Islam. Kenapa demikian? Karena kemuliaan yang ada di bulan Ramadan itu akan memuliakan kita. Kapan memuliakan kita? Ketika kita mau mendapatkan kemuliaan Ramadan. Maka seseorang ketika mengetahui bagaimana besar mulianya, bagaimana nilai yang tinggi dari Ramadan itu, akan dia aplikasikan sesuai dengan pemahaman dia terhadap bulan Ramadan. Maka ketika seseorang tidak mengetahui nilai Ramadan, dia akan melewati Ramadan itu begitu saja. Maka anak kecil yang diberikan emas, yang diberikan perak umur 2 tahun, 3 tahun, dia akan buang. Apakah ketika anak kecil 3 tahun membuang emas yang kita berikan, menandakan emas itu tidak ada nilainya atau tidak ada harganya? Tidak. Akan tetapi anak-anak tersebut belum mengetahui nilai emas. Jika dia mengetahui, maka dia akan menyimpan. Itu sama halnya ketika kita sebagai orang-orang dewasa diberikan pilihan antara diberikan emas dengan diberikan mainan. Itu 100% kita milih emas. Kenapa? Karena kita paham bahwa nilai yang ada di emas itu jauh lebih besar daripada yang ada di mainan. Sehingga ketika Allah berikan kepada kita kesempatan itu, Allah berikan kepada kita. Pertanyaannya, di mana posisi kita dengan Ramadan? Ramadan ketika kita lewati begitu saja, kita kerjakan dengan amal soleh, maka Ramadan tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita mau dimuliakan melalui Ramadan ini, ataupun kita buang kesempatan emas yang Allah berikan itu begitu saja? Sehingga orang-orang yang mengetahui bagaimana mulianya Ramadan, dia akan mengikuti pemahaman tentang mulia itu dengan amal soleh. Apabila dia sudah mengetahui kemuliaan Ramadan, dia juga biarkan Ramadan berlalu begitu saja, dia tidak ada bedanya dengan orang yang tidak paham dengan kemuliaan Ramadan. Salah satu kemuliaan Ramadan, ketika kita kerjakan amal sunnah itu pahalanya sama seperti amal wajib. Ketika kita kerjakan amal wajib, itu dilipat gandakan sampai 70 kali. Banyak sekali kemuliaan Allah berikan dalam bulan Ramadan. Belum lagi ada malam Qadar dan sebagainya. Sehingga Rasulullah SAW
mengaminkan ketika malaikat Jibril mendoakan orang-orang yang membiarkan orang begitu saja tanpa mendapatkan feedback apapun. Apa kata Rasulullah ketika mengaminkan doanya apa? Ketika ada orang yang melewati bulan Ramadan tapi dia belum diampunkan dosanya, padahal 30 hari yang kita lalui saat ini itu dapat menentukan posisi kita di akhirat nanti. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap malam meminta kepada manusia, siapa yang pengen dibebaskan dari api neraka? Siapa yang pengen dibebaskan dari api neraka? Setiap malam. Maka sungguh rugi orang yang setiap malam dibuka promo tersebut, tapi kita tidak mau untuk termasuk dari salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibebaskan dari api neraka. Maka Rasulullah SAW mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, salah satu amalan yang dapat kita maksimalkan di bulan Ramadan itu berkaitan dengan Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena Al-Qur'an itu diturunkan di dalam bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-Qur'an itu diturunkan di dalam bulan Ramadan menjadikan kepada manusia itu petunjuk. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Walaupun belum pasti malam berapa malam Lailatul Qadar, tapi pastinya di dalam bulan Ramadan. Sehingga bacaan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan itu ditambah kemuliaannya dengan kemuliaan Allah. Kalau kita sering mendengar Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an itu nanti akan datang kepada kita sebagai pembawa syafaat. Ketika ada hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mim harf. Ketika seseorang membaca Al-Qur'an, maka setiap satu huruf Allah berikan pahala. Satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10. Itu kapan? Sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, kelipatan Al-Qur'an Allah tambahkan dengan kemuliaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Sehingga salah satu amalan yang sangat sakral di dalam bulan Ramadan itu bagaimana kita mengkaitkan diri kita dengan Al-Qur'an. Kita meletakkan schedule resmi antara kita dan Al-Quran, berapa jam kita mampu membaca Al-Quran. Dari 24 jam yang Allah berikan satu hari satu malam. Kalau misalkan kita mampu menyisakan 2 jam, maka 2 jam itu bukan sekali duduk, karena itu akan menjadi berat. Tapi dibagi 2 jam itu dari 24 jam. Jadi sebelum subuh atau setelah subuh setengah jam, duha nanti setengah jam, subuh 15 menit, asar 15 menit, nanti sebelum tarawih kita mampu baca 10 menit, baca 10 menit, atau nanti setelah tarawih, setelah makan lagi kita mampu duduk dengan Al-Quran 15 menit. Ketika kita kumpulkan, kita mampu membaca Al-Quran selama 2 jam dari 24 jam yang Allah berikan. Tapi kalau tidak ada schedule resmi dari kita, maka 24 jam berlalu begitu saja tanpa kita hiraukan berapa banyak waktu kita berdoa. Akan terus setiap hari ini sudah masuk malam 12. Ketika kita tidak patok berapa jam dalam satu hari, maka akan berlalu begitu saja. Jika kita tidak mampu banyak membaca, maka cari apapun yang berkaitan dengan Al-Quran yang kita sukai. Kadang-kadang kita masih berat membaca Al-Quran, cukup 1 jam untuk kita baca, tapi 2 jam lagi kita fokus untuk mendengar saja. Kadang-kadang lebih mudah untuk kita dengar daripada kita baca, maka perbanyak mendengar. Kadang-kadang ada orang itu yang lebih asik, dia membuka
terjemahnya ataupun membuka isinya, maka buka aja. Tadabburi Al-Quran. Karena ada juga orang dia lebih menikmati ketika mampu mentadabburi hanya satu halaman saja daripada membaca satu juz. Boleh juga. Asalkan hari-hari kita, malam-malam kita lewati dengan Al-Quran apapun, baik membacanya ataupun mendengarkannya, ataupun mendengarkan isinya, ataupun membaca isi kandungannya, ataupun mentadabburi ayat-ayatnya, sehingga kebaikan itu akan menambah kemuliaan kita, bukan menambah kemuliaan Allah. Kedua, hal yang paling kita perhatikan dalam bulan Ramadan, hal-hal yang kecil tapi bisa kita kerjakan dimanapun apapun, dan itu adalah zikrullah. Kalaupun baca Al-Quran harus berwudu, maka zikrullah, zikir kepada Allah SWT tidak harus kita wudu, tidak harus sebelum sholat, tidak harus setelah sholat, tidak harus di masjid. Kapanpun, dimanapun, kesempatan untuk kita berzikir itu sangat terbuka lebar. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalimatan khafifatan fil mizan, thaqilatan fil mizan, habibatan 'inda Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada dua kata, ada dua kalimat yang sangat ringan untuk kita ucapkan, dan dua kata tersebut sangat berat di timbangan kita, dan dua kata tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kata tersebut? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Coba kita bayangkan, kita sambil tunggu teman, kita sambil tunggu orang tua, kita sambil tunggu keluarga, kita sambil duduk-duduk, kita baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim 100 kali saja. Berapa banyak tambahan di timbangan kebaikan kita. Tapi ketika kita duduk tanpa apapun zikirnya, tanpa apapun yang keluar dari mulut kita sebagai kebaikan, maka sia-sialah setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari berlalu dalam bulan Ramadan khususnya. Sehingga ketika kita sudah melalui Ramadan tahun ini 11 hari, dan di hadapan kita ada sekitar 18 hari ataupun 19 hari, maka maksimalkan sisa-sisa yang ada ini. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir yang Allah berikan kesempatan kepada kita. Bisa jadi Allah tidak berikan kepada kita Ramadan di tahun 1447 Hijriah. Maka gunakan kesempatan yang sangat bermas ini, maksimalkan setiap detik, setiap menit, setiap jam berlalu di hari kita ataupun di malam hari, sehingga kita dapat mengumpulkan sangat banyak kemuliaan melalui kesempatan bulan suci Ramadan. Dan seberapapun amalan yang mampu kita kerjakan di bulan suci Ramadan, ini bukan final. Karena pertanyaan terakhir bukan banyaknya amalan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, akan tetapi berapa banyak amalan yang bertahan setelah bulan suci Ramadan. Dan itulah tujuan daripada bulan suci Ramadan itu berpuasa, karena Allah Subhanahu wa taala menutup ayat puasa dengan ta'alakum tattaqun. Semoga kita semuanya dapat menambah ketakwaan setahun demi setahun, Ramadan demi Ramadan. Itu tujuan diturunkannya Ramadan dan diwajibkan kepada kita berpuasa. Semoga kita melalui bulan puasa ini dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan berpuasa ataupun dengan